非是紫焰花。嘿，三生计，先走为上。我天！你给我等等！等等，你忘了个东西，还算有一些实力，不想找你合作。既然要打，送我一个3000尺。Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan diperlihatkan Kinan yang berada di kepungan dari para peserta sebelumnya karena kemarin terjadi keributan antara Kinan dan juga mereka. Namun di saat itu tetua pengawas mengajak kepada semua panatua untuk bersiap-siap mengaktifkan teleportasi formasi karena mereka akan memulai kompetisi petian. Setelah teleportasi terbuka, mereka semua pun secara perlahan mulai dipindahkan ke tempat ujian. Dan sebelum Jixiao berpisah dengan Kinan, Jixiao mengatakan kepada Kinan bahwasanya ia tidak sabaran untuk melihat bagaimana kemampuan Kinan. Setelah itu, Jixiao pun pergi dulu dengan menggunakan gerbang teleportasi tersebut. Dan tidak lama kemudian Kinan juga ikut menyusul mengikuti teleportasi berpindah tempat ke tempat dari ujian petian. Tetapi para tetua pengawas yang melihat kesombongan Kinan sebelumnya membuat mereka sedikit jengkel karena Kinan tidak mengetahui posisinya. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di Pulau Petiani, yaitu tempat dari ujian kali ini. Tetapi setibanya di sana Kinan di pulau tersebut, tiba-tiba aja Kinan mendapatkan serangan dari monster macan yang menghuni Pulau Petiani. Untungnya Kinan bisa mengalahkan macan tersebut menggunakan tebasan pedangnya membuat macan itu langsung kehilangan nyawanya. Tetapi dengan adanya macan ini membuat Kinan sadar bahwasannya keberadaan dirinya di Pulau Petiani ini tidak hanya berhadapan melawan para manusia aja, tetapi juga dengan para monster. Kinan pun mencoba untuk menggunakan kekuatan matanya melihat area sekitar. Dan setelah Kinan melihat area sekitar, Kinan pun menemukan keberadaan dari bunga dan juga kayu golem. Yang artinya banyak sekali makhluk hidup, bumi dan langit yang meninggali Pulau Petian ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba aja Kinan menemukan keberadaan dari bunga api ungu. Hal ini pun membuat Kinan dengan bersemangat pergi ke tempat dari bunga api ungu untuk mengambilnya. Tetapi di saat itu Kinan justru bertemu dengan Li Chao kembali. Dia juga merasa cukup senang bisa bertemu dengan Kinan karena dirinya memang mengincar Kinan dari awal. Selain itu juga Li Chao berterima kasih kepada Kinan karena telah menuntun dirinya ke tempat dari bunga api ungu yang akan dia ambil. Tetapi Kinan merespon terserah aja perkataan dari Li Xiao karena pada akhirnya mereka berdua akan bertarung dan Kinan mengajak kepadanya untuk segera ke masalah inti, yaitu bertarung. Li Chao pun merasa jengkel dengan sikap sombongnya Kinan, lalu ia pun langsung maju menyerang Kinan. Untungnya Kinan mampu menghindari serangan dari Li Chao dan juga dengan pergerakan cepatnya Kinan membuat Li Chao pun tidak bisa membaca pergerakannya Kinan. Bahkan ia juga mendapatkan pukulan dari Kinan. Li Chao menggunakan serangan apinya, tetapi Kinan dapat menebaskan menggunakan pedangnya. Yang justru membuat Li Chao terkena serangan apinya sendiri yang membuatnya terpental. Li Chao juga sangat kaget karena ia enggak menyangka bahwasannya Kinan telah menguasai teknik dari niat pedang. Setelah itu, Li Chao berniat untuk kabur dari sana menggunakan teknik 36 strateginya. Tetapi Kinan tidak membiarkan hal tersebut karena Kinan menggunakan teknik pedangnya dan juga membuat portal yang banyak. Membuat Li Chao pun sangat khawatir karena ia takut Kinan akan mengeluarkan pedangnya dari semua portalnya.
Tetapi apa yang dipikirkan oleh Li Chao tidak terjadi karena Qinan hanya mengeluarkan satu pedangnya aja dan ia tusukkan ke arah Li Chao. Membuat Li Chao pun kesakitan dan ia pun kabur dari sana. Ternyata dia tidak ingin membantai Li Chao, ia pun membiarkannya kabur. Setelah bertarung melawan Li Chao, Qinan pun kembali ke tempat dari bunga api ungunya mengambil bunga tersebut. Dan di sini Qinan berpikir apakah bunga api ini dapat membantu dirinya melakukan penerobosan. Namun di saat itu tiba-tiba aja Xiaoling datang ke tempatnya Qinan mengatakan pendapatnya bahwasannya jikapun Qinan bisa melakukan penerobosan menggunakan api itu, tetapi Qinan tetap tidak akan bisa untuk berhadapan melawan para master yang mengincar dirinya. Dia yang mendengar itu merasa jengkel kepada Xiaoling, tetapi Qinan tidak terlalu memperdulikannya karena dirinya yang berniat pergi dari sana. 等等，你忘了个东西。 Namun Xiaoling mengatakan bahwasannya ia ingin mengajak Qinan untuk melakukan kerjasama. Di sana juga Xiaoling menunjukkan sebuah peta kepada Qinan yang dimana peta tersebut merupakan peta yang akan menunjukkan kepada mereka lokasi dari token naga. Peta itu didapatkan oleh Xiaoling karena pemberian dari Li Ju. Selain itu Xiaoling juga memberitahu kepada Qinan bahwasannya peta ini sendiri terbagi menjadi 10 peta. Dan jika mereka bisa menyatukan ke 10 peta itu, maka mereka akan bisa menemukan lokasi dari keberadaan token naga sampai 20 buah. Qinan pun bertanya kepada Xiaoling kenapa dia memberitahu informasi seperti ini kepada dirinya. Lebih baik informasi seperti ini diketahui oleh diri sendiri. Xiaoling memberikan pujiannya kepada Qinan karena dia sebelumnya yang telah berhasil mengalahkan Li Qiuyu. Hal tersebutlah yang membuat Xiaoling penasaran dengan kekuatan niat pedang yang dimiliki Qinan. Alhasil Xiaoling ingin mengajak kepada Qinan untuk melakukan kerjasama. Setelah itu Qinan pun melakukan kultivasi pelatihan dengan di sini Qinan juga mendengar cerita dari Xiaoling. Yang dimana Xiaoling memberitahu kepada Qinan bahwasannya peta harta karunnya telah diambil oleh para rombongannya Wang Meng. Oleh karena itu Xiaoling ingin membuat kerjasama kepada Qinan untuk mengambil peta tersebut. Dan di saat itu Qinan juga telah berhasil melakukan terobosan ranah ke body tempering tingkatan 6. Qinan pun bertanya peringkat berapa yang dimiliki oleh Wang Meng. Xiaoling memberitahu bahwasannya peringkat mereka memberikan peringkat ke-10. Qinan pun sedikit meremehkan Xiaoling karena sepertinya dia juga tidak akan mampu untuk mengalahkan Wang Meng. Namun Xiaoling memberitahu kalau dirinya memiliki sebuah rencana. Karena Wang Meng sendiri memiliki sebuah senjata yang dapat menghancurkan pedang orang lain. Jadi dia membutuhkan bantuan penyerangan belakang yang dapat dilakukan oleh Qinan menggunakan teknik niat pedangnya. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Wang Meng dan juga kedua bawahannya yang sekarang sedang mengalahkan monster beruang untuk mengambil token naganya. Sampai pada akhirnya mereka bisa mengalahkan monster beruang dan mereka mengambil token naga itu. Wang Meng merasa sangat puas mendapatkan token naga ini karena mereka bisa mendapatkan token naga berkat dari peta yang dimiliki oleh Xiaoling. Wang Meng juga merendahkan Xiaoling karena sikap angkuhnya Xiaoling yang tidak mau melakukan kerjasama. Yang justru membuat Xiaoling dapat dengan mudah dirampok oleh mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba aja Xiaoling datang lagi ke tempat mereka dengan menyerang ke arah mereka. Hal ini pun membuat Wang Meng kesal kepada Xiaoling dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Tetapi di tengah pertarungan mereka tiba-tiba saja Qinan ikut campur dalam permasalahan itu. Yang hal ini tidak sesuai dengan rencananya Xiaoling sebelumnya karena Xiaoling yang meminta kepada Qinan untuk menyerang dari belakang. Wang Meng yang melihat ini tertawa dengan puas karena ternyata Xiaoling yang telah membuat kerjasama dengan orang sampah seperti Qinan. Di sana Qinan menyuruh kepada Xiaoling untuk menyerahkan pertempuran ini kepada diri sendiri. Mendengar itu pun membuat Wang Meng merasa jengkel dengan sikap sombongnya Qinan dan ia pun dengan segera menggunakan kekuatannya yaitu dengan memanggil 2 pedang. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.